teman-teman. Sekarang kita akan bahas soal-soal yang membahas yaitu teman-teman tentang desa. Nah, ini secara umum teman-teman yang harus dipelajari yaitu undang-undang desa. Jadi karena semuanya di sana bahannya ada di sana dan sampai sekarang undang-undangnya pun belum ada pembaharuan. Jadi inti besar bahan-bahan soal tentang desa itu sumbernya dari undang-undang desa. Jadi silahkan nanti dipelajari dulu juga tentang undang-undang desa itu. Nah, sehingga besok kalau ada model-model soal yang berbeda tidak kebingungan. Ya, kita mulai saja. Yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan desa? Jadi ya, hati-hati di sini tetap yang kalian harus pilih yaitu kesatuan masyarakat hukum. Nah, jadi desa itu masyarakat hukum yang punya batas wilayah ya, dan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Jadi ini istilah ini ada di Undang-Undang Desa yang nanti teman-teman bisa pelajari. Itu untuk nomor 22. Ya, karena kalau tidak hati-hati teman-teman bisa jadi malah memilih yang D misalnya atau yang A misalnya ya. Ini sepertinya sudah benar. Nah, ternyata yang tepat itu yang B. Kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan. Nah, ini ya, nomor 23, undang-undang yang mengatur tentang desa, jelas ya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, ada wacana mau diperbaharui undang-undang ini, tapi sampai sekarang belum ada berita tersebut. Karena memang sudah hampir, sebentar lagi sudah hampir 10 tahun. Lanjutnya, soal nomor 24. Peraturan desa atau yang disebut dengan Perdes. Nah, dibuat siapa? Tentunya kepala desa bersama BPD. Nah, ini hampir mirip konsep di negara di mana nanti diajukan oleh presiden, disetujui oleh bersama dengan DPR. Di desa pun sama, nanti yang misalnya buat desa bersama dengan BPD, kemudian didiskusikan, kemudian akan diputuskan. Nah, setelah jadi, disinilah ya, Perdes tadi itu akan diundangkan pada lembaran desa. Oleh siapa? Tentu yang paling tepat sekretaris desa. Karena memang ini adalah pembantu kepala desa khususnya dalam administrasi pemerintahan. Sekretaris desa yang bertugas untuk mengundangkan lembaran desa. Ini nanti dibuktikan di mana tanda tangan dari Perdes itu mesti ada tanda tangan selain kepala desa dan BPD mesti ada sekretaris desa. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 26. Sesuai dengan Permendagri nomor 65 ya, tentang pemilihan kepala desa, jabatan kepala desa 1 periode, ini selama 6 tahun ya. Jadi 6 tahun bukan 5 tahun. Berbeda dengan pemilihan presiden, nah itu setiap 5 tahun. Tapi kalau untuk kepala desa itu 6 tahun dan maksimalnya ya sebanyak 3 periode. Yang dimaksud dengan unsur pemerintahan desa ya, pemerintahan desa itu siapa saja? Yang pertama ada kepala desa, perangkat desa. Oke, di nomor 27 yang dimaksud dengan unsur pemerintah desa yaitu terdiri dari kepala desa, B. perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Ya, jadi BPD itu tidak termasuk unsur pemerintah tapi mitra. Ya, jadi unsur pemerintah desa itu hanya ada kepala desa dan perangkat desa saja. Nah, 28, apa yang dimaksud dengan pemerintahan? Jadi ini pemerintahan, kalau tadi yang pemerintah. Nah, yang paling tepat adalah yang C, penyelenggaraan urusan kepemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya untuk tentang pemerintahan. A salah karena di sini nyebut LPMD. LPMD itu memang ada lembaganya tapi bukan yang masuk dalam urusan pemerintahan. Nah, ini BPD belum dimasukkan. Dan yang D, nah ini juga tidak ada BPD. Ya, semua benar, ini juga salah. Oke, dalam nomor 29 dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2015 pasal 9 disebutkan bahwa desa dapat dihapuskan karena jadi desa itu bisa dihapus apabila disebabkan ada bencana alam, misalnya terjadi longsor luar biasa sehingga hampir seluruhnya hilang atau rusak, nah itu bisa dihapus desa tersebut. Atau ada kemudian program nasional yang strategis, misalnya di kabupaten tertentu dibangun waduk, di situ ada beberapa desa, mau nggak mau desa itu akan dibedol desa sehingga nanti namanya berubah, ya dihapus istilahnya, dan nanti jadi desa yang baru di tempat yang baru. Ya, jadi ini berdasarkan Undang-Undang Desa nomor pasal 9 tentang penghapusan desa. Nomor 30 ya, dokumen perencanaan desa jangka menengah RPJMDes atau RPJM desa, namanya jangka menengah itu selama 6 tahun. Nah, biasanya ini kepala desa yang terpilih mesti wajib untuk menyusun RPJMDes. Dan ini juga menjadi acuan ya, ini ya nomor 31, yaitu dalam penyusunan ya namanya RKPDes ini tiap 1 tahun. Jadi nanti saling berkaitan. RPJMDes untuk 6 tahun, sedangkan RKPDes untuk 1 tahun. Jadi misal di RPJMDes ada kegiatan A, nanti bisa masuk di RKP. Nah, dan jadi tidak boleh nanti ketika buat kegiatan di RKP tapi tidak punya dasar dari RPJM. Jadi dua-duanya ini saling terkait. Nah, oke, ini simple, mudah ya. Saya rasa BPD itu sudah paham. Nah, penyebutannya adalah Badan Permusyawaratan Desa. 33, jabatan BPD, jelas ini juga sama ya, yaitu 6 tahun, di mana maksimalnya BPD itu 3 periode berturut-turut. 34, sumber pendapatan pengeluaran desa dicatat di mana? Yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut dengan APBDes. Ya. Nah, A ini salah, B salah, ya kecamatan, daerah, ini juga kecamatan. Jadi yang tepat anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut dengan APBDes. Jadi itu nanti memuat pendapatan dari manapun, mungkin dari PAD, ADD, DD, dan juga belanja. Ya. Nah, isi dari APBDes di atas itu ya ada 3. Sekali lagi ada 3. Yang pertama pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga itu pembiayaan desa. Ya, kalau pendapatan mungkin sudah paham ya, dari DD, ADD semacam itu. Belanja juga, nah belanja itu misalnya membangun gedung, membangun jalan semacam itu. Nah, pembiayaan itu salah satunya adalah sisa atau silpa, ya silpa dari tahun sebelumnya. Sisa anggaran tahun sebelumnya itu masuk ke pembiayaan. Soal nomor 36. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini, kecuali ya yang tidak dilarang yaitu melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Ya, ini dibolehkan oleh pemerintah, khususnya nanti yang melaksanakan adalah Kadus. Nah, dia harus memungut pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Nah, sedangkan yang lain ini sudah dilarang ya, pengurus partai, yang menjadi pengurus partai, merangkap jabatan, ini juga nggak boleh.
Nah, ikut serta kampanye dan referendum juga tidak boleh termasuk pemilihan kepala daerah. Ini tidak boleh ikut kampanye karena urusannya politik, ya, jadi tidak boleh atau dilarang. Jadi yang boleh hanya memungut pajak bumi dan bangunan. 37. Sanksi administrasi bagi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut dibolehkan kecuali, ya. Sanksinya ada banyak. Nah, namun yang salah atau tidak masuk yaitu kerja sukarela. Ya, ini bukan sanksi yang ada di dalam aturan bagi perangkat desa yang melanggar, ya. Ya. Soal nomor 38 Undang-Undang Desa, ya, nomor 6 tahun 2012 pasal 26, bahwa kepala desa itu wajib apa? Menyampaikan laporan, ya, pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Jadi nanti laporan APBDes itu, ya, dibuat setiap setahun sekali. Tanggung jawabnya nanti ada di Sekdes, dan kadang juga dikasih pemerintahan, di mana sumber-sumbernya bisa dari data di APBDes atau dari aplikasi Siskudes nantinya. Nah, ini yang paling tepat ya di pasal 26. Nah, ini kita masuk untuk yang soal nomor 39. Para kepala urusan KAUR, ya, atau KAUR dipimpin, yang memimpin KAUR adalah yaitu sekretaris desa, ya, bukan kepala desa. Jadi memang KAUR ini jabatannya, posisinya adalah sebagai pembantu sekretaris desa, maka ya pemimpinnya jelas sekretaris desa, tapi tetap sekretaris desa bertanggung jawabnya juga kepada kepala desa. Berbeda untuk Kasih dan juga Kadus. Nah, mereka langsung, ya, bertanggung jawab kepada kepala desa. Jadi itu perbedaan antara KAUR dengan Kasih atau Kadus, di mana bertanggung jawabannya atau dipimpinnya, ya, oleh Sekdes kalau untuk KAUR, sedangkan kemudian untuk Kasih kepala seksi itu langsung ke kepala desa, termasuk juga kepala dusun. Nah, apa yang dimaksud pembangunan desa? Nah, ini hati-hati, pembangunan di sini tidak mesti hanya bangun hubungan fisik, tapi secara yang tepat peningkatan, yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Makanya kualitas hidup ini juga maknanya luas. Bisa bangun perbaikan jalan, bisa bangun sarana pengairan, dan banyak hal, ya. Jadi tidak hanya bangunan fisik, termasuk mungkin edukasi tentang pencegahan stunting, sehingga yang dituju adalah kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini. Oke, 41. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit atas, ya, terdiri atas yang pertama tentu ada penasihat, yang kedua pelaksana operasional, ya. Penasihat ini biasanya kepala desa. Nah, nanti di soal selanjutnya. Nah, pelaksana di sini nanti bisa berarti ketua minimalnya, sekretaris, dan bendahara itu sudah secara aturan sudah dibolehkan. Nah, tapi nanti bisa ditambahi yang lain lebih lengkap lagi, juga lebih bagus. Tapi minimalnya harus ada dua ini, yaitu penasihat dan pelaksana operasional. Nah, yang 42 tadi sudah saya singgung, ya, penasihat BUMDes yaitu kepala desa. Pengawasnya nanti adalah BPD. Nah, 43. Mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral merupakan tugas dari pendamping teknis. Ya, ini tugas dari pendamping teknis. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 44. Tahun 2021 transfer dana desa dilakukan berapa tahap, ya? Ini 3 tahap. Jadi sebenarnya ada beberapa perubahan sistem penjarahan ini. Nah, yang di tahun 2021 3 tahap. Sebelumnya pernah itu modelnya justru di akhir itu lebih besar, ya. Kalau nggak salah 20, 40, 40.
ternyata itu tidak bagus karena nanti seringnya pada telat. Nah, kemudian diubah oleh pemerintah, ya salah satunya mulai tahun 2021 itu di mana 40 tahap 1 40%, tahap 2 40%, sisanya 20%. Dengan model seperti ini, jadi diharapkan tidak lagi banyak desa yang telat di dalam melaksanakan atau menghabiskan anggaran dana desa, karena biasanya itu masuknya tahap 3 agak telat dan dananya banyak. Nah, itu bisa mengganggu. Dengan dana yang tinggal sedikit di tahap 3 ini bisa lebih mudah untuk dihabiskan. Nah, 45 pada perubahan pasal 81 dalam PP nomor 9 tahun 2019 yang mengatur tentang penghasilan atau siltap perangkat desa setara dengan pegawai negeri PNS golongan. Nah, ini yang mungkin yang belum tahu sejarahnya. Jadi ketika sebelum diputuskan ini, banyak kemarin perangkat desa yang harus ikut demo ke Jakarta untuk ya menuntut kesejahteraan, dan diputuskan oleh Presiden di mana ya penghasilan perangkat desa atau siltap bisa disingkat itu yaitu setara PNS golongan 2A. Ya, jadi kalau nggak salah 2A itu lulusan SMA, yang kalau dinilai di angka di Klaten itu untuk perangkat desa sekitar 2 jutaan, 21 semacam itu, untuk sekdes itu 2